itu ada teori relativitas. Izin teman-teman, kita fokus dulu tentang penyalipan. Jadi yang benar yang mana? Coba pakai logika lah. Livin, fokus sama penyalipan. Yang benar yang mana? Yang dikatakan 4 Injil kanonik dia digantungnya di Tauron di kayu salib, atau yang dikatakan Paulus di KPR 5:30 dan Galatia 3:13 dia digantung di pohon. Mana yang benar? Coba jawab itu dulu. Selesaikan. Oke. Bro. Kau mau bilang mau digantung di pohon, mau digantung di kayu salib, terserah kau. Toh? Loh, tapi original teksnya begitu kok, gimana sih? Oke, ya betul. Oke, intinya Yesus mati. Kau mengaku Yesus mati enggak? Enggak. Kau mengaku Bagaimana mungkin? Dengerin. Gampang mati lah. Kau gagal paham. Di sini justru di sinilah kita nggak percaya dengan dongeng penyalipan. Karena yang paling basic tentang media penyalipan aja itu sudah simpang siur. Yang satu mengatakan digantung di Tauron, di satu mengatakan digantung di pohon. Bagaimana cara kita bisa percaya? Kuburannya kosong, tidak ada mayatnya. Apalah ini? Lari kemana-mana. Kalau mau kabur aja. Kalau nggak usah jawab, kabur aja. Gak usah malu. Kabur aja kalau nggak aja. Ya kalau mau kabur aja. Buat memang apa berat. sama kalian? Pertanyaan saya itu berat memang. Nggak bakal ada satupun Kristen yang bisa jawab. Berat, bro. Nggak berat Coba bagi jawab. saya. Kalau nggak berat coba jawab. Aku nggak tahu original teks. Ya udah kalau nggak berat coba jawab. Yang benar mana? Digantung di Tauron di kayu salib atau digantung di suluh di pohon? Mana yang benar? Di kayu salib yang benar. Oh berarti Paulus salah. KPR 5:30 salah. Galatia 3:13 salah. Bukan salah itu Tapi sebenarnya. nggak betul. Terus apa? Nggak betul aja. Terus apa kalau nggak salah? Kalau memang Betul lah. saudara bilang salah, saya tanya balik, apa memang saudara percaya Yesus mati? Loh, saya nggak. Ya nggak percaya bagaimana karena mungkin ceritanya sampai ke beda-beda. sana? Oh ini aja masih belum jelas. Media penyalipannya lo belum jelas gitu loh. Kok lari ke mati? Medianya aja belum jelas. Yang benar mana? Medianya di pohon atau di kayu salib itu belum jelas. Jadi Kalau kamu mengatakan yang benar adalah 4 Injil kanonik dia digantung di Tauron di salib. Iya, masa orang baik dia digantung KPR 5:30, Galatia 3:13 itu salah kata Paulus. kejam sekali Tuhanmu. Enggak kan? Iya, orang baik mau dijadikan tumbal ya kan? Enggak kamu kalau sama saya balikkan ke original teks nangis Anda. Bener nangis. Masa orang baik, Yesus tuh orang baik dijadikan tumbal. Nggak terima lah kami. Orang mau percaya. Nggak mungkin orang baik gitu ditumbalkan gitu ya. Jahat semua. Mungkin. Jahat Oh semua. jadi Yesus nggak mungkin ya? Makanya Yesus bukan orang baik ya? Itu ya, dikit ya. Makanya bagaimana mungkin kita bisa percaya dengan dongeng penyalipan sedangkan informasi Kita yang belum gila, dalamnya Bang. itu saling semerawut Akhirnya berantakan. para ustadz bingung. Kita tidak belum tahu gila siapa. ya kan Bang? Minta tolong ke Ustadz, Kami ngapain kau nggak minta tolong ke bingung. Ustadz? Bingung. Somat bingung. Kalian kalian ini di bawah-bawah Abdul Somad ini masih di bawah Kok Abdul lari Somad ke ini. Abdul Somad? Dia dari salib aja. Mau belum jawab loh pertanyaan saya. Yang benar Kami ditumbal. krema Tidak perlu Martes saya jawab. Tidak krema perlu saya Santes jawab, itu sudah Epistoron atau krema Santes Episulo? Yang benar yang mana? Coba jawab. Tidak perlu saya jawab. Itu Dia sudah nggak berani, terbukti. memang nggak bisa jawab kok. Nggak ada ilmu. Gimana kalau buktinya? lawan saya. Kayu salibnya mana? Nangis kau kalau lawan saya bawa ke original teks. Nangis kau. Bener nangis. Mana Saya buktinya? bongkar habis di sini. Tidak terbukti. Kayunya mana? Soalnya dalamnya Salibnya mana nggak coba? ada. Jangan bikin sesuatu yang bohong-bohongan. Iya, kayu salibnya mana? Kalian Saya mau kasih tahu kalian, Tuhan Kayu salibnya mana? dari iblis. Tuhanmu tidak tahu Hubungi iblis. Mau Tuhannya Esa, tapi manusia ini nih. Bukannya jawab pertanyaan Nggak mau saya, malah lari kemana-mana. poinnya, pertanyaan saya. Tuhanmu bikin umatnya bingung. Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada bingung. Tauron. Nggak bingung kami santai kan? Subhanahu wa taala bikin kalian bingung. Nggak ada. Nggak ada Allah bingungnya sama Subhanahu wa sekali. taala bikin kalian bingung. Nggak ada bingungnya sama sekali. Fokus saja, fokus sama Kalian pertanyaan bingung, saya. bro. Fokus. Fokus Sakir sama naik pertanyaan saya. Ya di mana? Pohon apa di tiang salib? Pohon atau di kayu Somad salib? bilang Yudas. Pohon apa tiang salib? Fokus. Abdul Somad bilang Yudas. Pohon. Yahya Pohon Wahabi Bang bilang katanya Yudas. Bang. Tolong ke Abdul Somad. Pohon. Besok-besok aku pasang rantai pohon di leher kau ya. Kasihan. Jangan rantai salib lagi. Rantai Kasihan. pohon pasang. Iya, begitulah Ayo jawab. namanya Bible ya.
Jujur, aku kasihan Iya, lihat di kalian. kursi listrik. Yudas Aku yang dinarasikan kamu. gantung diri. Kemudian Kasihan di ayat sekali. selanjutnya Yudas jatuh maka terurai semua isi perutnya. Inilah pembohongan Bible yang kita lihat. Kasihan sekali kalian ini. Itu benar. Ya, Livin yang mana yang benar Livin? Jawab pertanyaan saya, jangan merengek. Nih, Yang bener mana? Saya nggak merengek, bro. Injil kanonik Saya yang nggak mengatakan merengek. digantung di Kalian storon nggak bisa salib. membuktikan Al-Quran kalian. Kalian nggak bisa Atau membuktikan KPR Al-Quran kalian. 530 dan Galatia 3:13 Kalian nggak bisa dikatakan buktikan digantungnya di Al-Quran pohon. kalian benar atau salah. Apalagi Oh, jawab Al-Isra Bang 1. Bang Ben. Al-Isra Jangan minta 1 tolong ayat ke 1. Quran. Jangan minta tolong ke Quran. Pertanyaan saya simpel. Pertanyaan saya Iya. simpel. Yang benar Kalian, mana? Empat kitab Injil kalian, kanonik. kalian nggak bisa buktikan. Kalian nggak bisa Minta buktikan tolong ke kebenaran kitab Quran. kalian. Nggak Pertanyaan bisa saya apa benarkan. memang? Pertanyaan saya Kalian apa kitab memang? kalian nggak bisa kalian buktikan kebenarannya. Pertanyaan saya apa? Jangan itu. lari dari pertanyaan Nggak saya. bisa buktikan kebenaran. Saya Di sini, kunci Anda di di sini. sini, Saya kunci di sini Anda di rom, Pohon di sini, apa pohon apa tiang salib? di sini Pohon. Ada kalian yang salib, yang benar mana? Pohon apa tiang salib? Jawab dulu itu. Yang benar di pohon atau di tiang salib? Pohon. bahasa saja bro. Tapi diracun. Itu bahasa. Pohon bang. Tapi Di pohon. Berarti salib. Injil kanonik salah ya? Pohon. Yang mengatakan pohon itu. digantung di tiang salib salah ya? Ingat, itu karena ada Pohon tertulis. ya. Itu karena ada Jangan tertulis. pakai lagi rantai-rantai salib ya. Berarti yang di tiang Itu salib di salah ya? Galatia 3. Berarti mulai besok semua gambar salib diganti gambar pohon ya? Iyalah. Ya. Awas ya, Di kalau Galatia enggak ya. 3. Pohon. Berarti yang ada di Yang Injil pohon kanonik yang salib. mengatakan dia tergantung di Panik storon sekali kalian ini. salah ya? Kalian panik sekali kalian. Panik Salah. kesurupan kalian ini. Kesurupan. Pohonnya, gambar pohonnya. Lawan orang satu aja kalian borong main koyo. Apanya bohong? Ya Allah. Kesurupan kalian ini. Kalian ini kesurupan. Ya. Kalian kesurupan Enggak ya. loh, masalahnya itu Kalian nggak pohon bisa apa? buktikan. Pohon Nggak apa bisa tiang buktikan salib? Al-Quran kalian benar atau salah? Kenapa? Kalian nggak bisa buktikan Kenapa? kebenaran dalam Al-Quran kalian. Macam mana nggak bisa buktikan? Nah, Nggak bisa, nggak bisa tolong ke buktikan. Quran. Nggak usah minta Nggak tolong ke bisa kalian Quran. buktikan. Selesaikan Kenapa lari dari dulu. Al-Quran? Kenapa lari Antara dari Al-Quran? Nggak pohon bisa dan buktikan. tiang salib. Apalagi saya Selesaikan tanya. dulu. Saya tanya masalah Selesaikan sunat dulu. lagi. Jangan lari, Tiang jangan lari. salib. Jangan lari, Masalah jangan sunat lari. lagi. Jangan lari, jangan lari. Mana Masalah yang sunat benar? lagi kalian nggak bisa jawab. Tapi Sunat Injil itu ikut kanonik siapa? mengatakan itu di Sunat storon itu ikut siapa? yang salib. Sedangkan KPR 5:30 dan Galatia 3:13 dikatakan itu tema menos episulo di pohon. Mana yang benar? Ini pastikan Saya dulu. baca ya. Saya Ya. baca buat kamu biar kamu tahu. Ya. Original text, Saya baca original buat kamu. text, baca. Original text. Iya, saya Iyalah. baca buat kamu biar kamu tahu ya. Iya. Kenapa sampai? Iya, saya baca buat kamu biar kamu tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengaku dari Seru tarawih. nih bang, seru. Iya bang. Habis tarawih lanjut. Coba baca original teksnya. Ya. KPR Ini 5:30. saya punya data ya, supaya salipan itu penembus dosa doang gitu ya kan. Nggak usah baca originalitasnya, baca yang sudah tertulis. Kitab saya bahasa Indonesia aja sudah cukup. Memangnya Paulus orang Bisa, Indonesia. praktek dong ya. Sejak kapan Kalau Paulus data itu tumpah bre. Memang parah kamu Kapan Paulus parah. orang Indonesia? Bisa nggak? Kamu parah. Kami percaya original apa? Parah kamu. Parah kamu parah. Lari kan, kabur kan. Lari. Kabur. Lu buat apa lari? Buat apa Malu lari? kan? Saya di Kalau sini. bongkar Saya suruh pulang kalian kampung. buktikan. Lewat original teks, malu kan Anda? Kalian buktikan Al-Quran kalian. Buktikan Al-Quran kalian. Tolong dulu ke Larinya Quran. nyebrang. Tertib satu-satu bicaranya. Kenapa minta tolong ke Quran? Saya sudah bawa dua versi di dalam Bible Anda. Bang Ben aja dulu. Bang Ben aja. Di mana empat Injil kanonik mengatakan dia digantung di storon salib, sedangkan di KPR 5:30 dan Galatia 3:13 dikatakan krema santes episulo pohon. Galatia 3:13 tertulis krema menos episulo, lagi-lagi pohon. Kalau dari satu kejadian dengan dua versi aja sudah saling berbeda informasinya, mah gimana kita mau percaya dengan dongeng penyalipan? Coba selesaikan dulu, medianya yang benar mana? Pohon apa salib? Silakan. Salib yang jelas. Salib. Oh berarti salah ya, di dalam KPR salah ya? KPR 5:30 salah ya? Di sini kayu salib. Apa original teksnya apa bunyinya di situ KPR 5:30? Oh, ada tertulis, Bro. Dengan bacanya. Bacanya, Bro. Kamu
Waduh, ini orang memang gak sopan memang. Ada tertulis, ada tertulis, makanya dibaca Ulangan 21 ayat 23. Gitu loh. Itu caranya. KPR 530. Salah cari. KPR 530. Coba KPR 530, saya tanya KPR 530. Apa dikata Paulus di situ? Tergantung di mana? Disalib. Kenapa? Galatia 3:13 juga di pohon. Original Loh, nggak text. ada di pohon, digantung pada kayu salib. Original text. Bro. Teman-teman yang bisa bikin original text boleh dong ditampilin. Biar kita bongkar tuh penipuannya di sini. Jelas di situ tertulisnya Crema Santes Episulo, tergantung di atas pohon. Gitu ya. 3:13 tertulis Crema Menos Episulo, lagi-lagi tergantungnya di atas pohon. Oh, mau tipu-tipu saya? Iya, di TB2 juga pohon lagi. Sudah ada perubahan kan TB2 TB2 pohon 2023 juga. dari di pohon juga sekarang. Ayo. Ganti. Jadi Yesus salib. mati ya? Yesus disalib di pohonnya, begitu? Ganti salib. Iya, ini bacanya. Kita cuma baca doang. Kalian ini memang, Bukan disalib, kalian sendiri yang bilang. Astaga. Dengerin. Nggak usah Saya kasih framing. tahu. Crema Kalian yang bilang Santes. sendiri. Crema Santes itu artinya hanging, digantung. Episulo, hanging on tree, digantungnya di Siapa yang digantung, bro? Siapa yang digantung? Tulisnya gitu. Siapa? Jangan tanya saya. Iya, siapa yang digantung? Siapa yang digantung, bro? Jesus lah. Hei, Memang KPR 530 bicara siapa? Baca living gini, living. Kau baca Bible yang itu digantung. tahun berapa terakhir baca Bible? Sebentar saya itu tanya kita dulu. Udah revisi Terakhir loh. tahun berapa? siapa yang Terakhir digantung? kau baca Bible tahun berapa? Siapa Saya yang tanya kau, digantung? Living. Terakhir kau baca iya, Bible. siapa yang digantung? Orang yang disalib itu dikatakan digantung di tiang kayu. Ya, TB2 siapa? 2003 bulan 6. Iya, siapa? Ya Jesus lah. Tidak ada namanya Emang KPR disebutin. 530 bicara Tidak ada siapa? namanya. Loh, tadi Ben bilang Yesus. Ben KPR bohong lagi. 530 yang saya bilang. KPR 530 Aduh. kan Paulus bicara tentang Jesus. Memang ada yang Bro, lain? kenapa kalian gak bisa jujur ya, bro? Kenapa? Apa memang diwajibkan berbohong dalam 3 sedang hal? jujur itu Anda. Kamu yang menipu. Kamu yang menipu diri sendiri. Antara tergantung di storon Saya? salib dan Saya? tergantung di sulu pohon. Mana yang benar? Kenapa nggak bisa jawab Iya. sampai ini hari? Siapa yang digantung? Ya baca KPR 530. Coba. Loh, siapa yang digantung? Kenapa kamu malu? Oke. Tadi kamu udah bilang. Ini ku tanya Tadi kamu satu udah aja, bilang. bisa jujur nggak dia Bang Ben? Coba tanya aja. Livin, sumber air sudah dekat kah? Kenapa? Sumber air sudah dekat kah? Kasihan. Nah, kan nggak jawab dia Bang, nggak bisa jawab dia Bang. Sumber Itu air dia, sudah Bang. dekat. Nah, Al-Quran tidak bisa menjawab siapa yang sudah dekat. Nggak jawab. Di dalam kitabmu dikatakan, ini saya bacakan. Ini TB2 2003 kami punyai. Ya, apa dikatakan di situ? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di tiang kayu. Ya. Kalau Anda mau cari siapa itu, kalau kata Kristus di situ berarti orang yang diurapi. Siapa orang yang diurapi? Merujuk pada keyakinan Kristen itu Yesus. Jadi Bang Ben sudah benar. Cuman masalahnya kamu baca Bible itu tahun berapa? Oke. Jadi Itu dulu. Jadi Anda percaya Kristus mati gitu? Nggak ada masalah itu, nggak masalah itu. Kenapa dipotong? Kami membaca kitabmu, begini Bang, kami hanya membaca, mengimani tidak. Kita ini ada dalam debat diskusi, ada ruang diskusi kita. Mari kita berdiskusi, dasarnya data. Apa datanya? Galatia 3:13. Rujukannya Galatia terbitan TB2 2023 bulan 6, di situ dikatakan di tiang kayu. Ya. Iya kan? Masalah kami mengimani atau tidak penting menurut kami. Yang terpenting dalam ranah diskusi ini, kami mampu menyajikan data. Itu yang terpenting. Bang. Ya, Bang Akal Sehat. Apakah Anda mengerti ada tertulis? Apakah Anda mengerti dengan perkataan ada tertulis? Paham nggak? Mengerti? Terus Mengerti?
Ya, terus mengerti gimana? Apa maksudmu ada tertulis? Loh, katanya Kamu mengerti. bawa kemana arahnya? Katanya mengerti. Ada tertulis itu. Sabar. Ada tertulis itu berarti dia tertulis di suatu tempat. Ada tertulis. Bukan itu begitu. maknanya. Wah, ini botolmu kamu Terus ini. maknamu, bukan begitu, terus ya botol. coba kau jangan katakan aku botol anjing. Anjing Fokus di jangan KPR katakan aku botol 530 anjing. aja, Bang Akal. Aku lebih paham kitab daripada nenek moyangmu. Iping, aku lebih paham kitab daripada nenek moyangmu. Ben, diam dulu Ben. Satu-satu Kurang ajar, Ben. itu. Bang Akal, fokus di KPR Ben, 530 diam tentang dulu. Jesus saja. Ben, diam dulu. Iya. Mari ke Galatia. Sudah. Ya, sumber yang sudah dekat itu. 530 situ siapa yang digantung Ben, dia diam kayu dulu. bajingan. Akal sehat. Akal sehat. Ya kenapa anjing? sanggup. Kenapa anjing? Ben, diam dulu. Akal sehat. Kalau ada tertulis itu di kitab sebelumnya. Itu bukan tulis di mana-mana. Kau tanya apa aku tadi? Sebentar, Bang Ben, sebentar dulu Bang Ben. Kau tanyain apa aku tadi? Apa makna ada tertulis? Kan itu pertanyaan kau Iya. bajingan. Iya. Iya, ada tertulis. Pertanyaan aku Apa begitu. maknanya? Kau tidak ngomong bilang itu kalau di kitab. Iya. Kalau dikatakan ada tertulis berarti dia tertulis Kalau di kau mengerti suatu gini, tempat. gini, kalau kau Bajingan mengerti, kau, bro, sosokan kalau kau. kau baca kitab, Kalau kau sudah malu, akal bilang sehat, aja kalau kau sudah jangan malu. botol. Jangan botol. Memang kau bro. penipu Jangan kau. botol. Kalau di Ah, kitab, kau penipu. kalau di Malu kitab, kau dengan kitabmu, kan? Bagi-bagi jangan. Kalau jangan malu terus, kau dengan jangan kitab terus, memang. bagi-bagi suaranya. Biar saya bicara, Coba berani nggak? Kalau ada tertulis Apa yang kau mau di bicara? Injil. Bicara mau bohong semua? Apa yang kau mau bicara? di Bicara mau Injil. bohong semua? Kau bikin malu orang Injil, Kristen kau. Kalau ditulis, Enggak kalau usah kau ditulis bicara ada di tertulis. diskusi kau, Itu bikin orang malu orang mengerti, Kristen kamu nggak kau. tahu apa-apa kok. So, Kamu pintar nggak tahu kau. apa-apa. Kamu nggak Bikin tahu malu apa-apa. orang Ya, Kristen kau sosokan tahu. naik. Sudah di Injil sama Ben masih aja Kita ngeles. fokus di KPR Lanjut, 530 aja. lanjut. Ada tertulis, Lanjut. ada tertulis saja kamu nggak paham. Ada Ada tertulis yang saja bisa kamu nggak paham. bacain KPR 530 guys. Kalau sehat, baru saya tahu kamu ya. Ada tertulis saja kamu nggak paham. Jangan terguncang. Ada yang bisa bacain KPR 530 guys? Itu buat Bukan, siapa? sabar Ben, sabar Ben, Berapa? sabar Ben, Berapa, Ki? sabar. KPR? Sabar, KPR sabar, berapa, Ben. Ki? 530. Kroyok. Kalian malu nggak main kroyok? Malu nggak kalian main kroyok? KPR? Main kroyok malu nggak? Berapa? Malu nggak kalian KPR main berapa, Ki? kroyok? Kalian malu nggak main kroyok? Diam mulutnya akal di sehat. Gak usah nangis. Kau baca KPR ini. 5 ayat berapa? Ada tertulis. Lima, Ada tertulis. Kau nomor sudah bisa 30. mengerti kalau kau rajin baca. Kamu sudah bisa mengerti kalau kamu rajin baca. Oke, Ternyata oke. baru saya tes begitu kamu nggak tahu. Ada tertulis tolong KPR dikondisikan, 530. Ini bacain lagi ya. Baru dikasih begitu. Allah nenek moyang kita telah Dulu membangkitkan dibaca dulu Yesus ini, yang di kamu living. gantung pada kayu salib dan kamu bunuh. Ayo, Nah, itu bicara tentang Yesus ya. Saya bacain ya original teksnya Iya. ya. Hotheos ton pateron emon egiren ioson. No, Jesus ya. On humeis dieherisaste cremasantes episulo. Pohon ya. Sulo ya. Bukan sekoron ya. Yesus mati. Dia di pohon ya. Jadi yang benar mana? Yesus mati. Tergantungnya di mana? Iya, enggak yang saya tanya tergantungnya di mana? Di pohon atau di salib? Mau di pohon atau di salib Yesus mati. Berarti Alkitab. Bagaimana mungkin bisa dipercaya dua informasi yang berbeda? Ukuran Pastikan dulu bohong. dong, yang benar yang mana? Ya, Yesus Tergantungnya mati di mana? enggak? Ukuran Loh, saya nggak bohong. tanya mati dan nggak mati, yang saya tanya tergantungnya dulu di mana medianya? Oke, sudah. Saya di kayu salib, kamu di akui mana? dulu, akui dulu. Berarti salah ya? Akui dulu. KPR Oh, akui 530 salah ya? tergantung di kayu ya. Ya, Salah oke, ya? salah. Ya, kayu salib. KPR 5. Ya. Oke, salah. Oke. Catat Ya, guys, salah. Living Disalahkan. mengatakan KPR. perkataan Ya. Paulus di KPR 530 yang mengatakan Yesus tergantung di pohon salah. Salah. Catat. Oke. Salah. Ya, Catat, di kayu salah. salib ya, di kayu salib ya, di kayu salib. Nah, siapa yang mati? Kalian bisa jawab nggak siapa yang mati? Halo, Al-Quran salah. Yudas. Al-Quran salah. Yudas yang mati. Yudas Al-Quran yang mati. dalilnya mana? Yudas yang mati. Oh, Yudas. dalilnya. Bang Akal dalilnya siap mana? izin Oh, berudah. Bacain Bang Akal bisa dalilnya dibacain. mana? Ya, Bang Rifin, 19 nomor 25. Bang Berapa, Rifin, Ki? boleh tidak ada diam sedikit? Sebentar dulu Bang, sebentar. Biar Bang Ben dulu. Bang berapa Kang Ben? KPR 19 nomor 25. 19 nomor 25. Baik. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain Bentar, dan 25 nomor perusahaan 19. itu Sorry, berkata. kembali. 25 nomor 19. Oke, baik. 25
KPR 19. 25:19. Baik. Saya bacakan KPR 25 ayat 19. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal agama mereka dan tentang seorang yang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti ia hidup. Saya tambah satu dalil lagi. Apa kata Paulus? Iya, Mati nggak? saya tambah satu. Cedak. Enggak, saya tambah lagi Kang Ben, satu dalil. Ya, coba. Apa kata Paulus? Coba. Hidup. Coba saya tambahin satu dalil lagi Aki untuk membuktikan bahwa Yesus tidak mati. Di dalam 1 Korintus 15:15 saya bacakan ayatnya biar orang Kristen ini paham. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus padahal ia tidak membangkitkannya. Selamat datang kau ditipu bebelmu. Malu. Nah, bilang lagi Paulus salah. Ayo bilang lagi Paulus salah. Saya rekam lu. Iya, Bang Ben, izin Bang Ben, Bang Asosiat izin. Saya mau tanya ke Bang Livin ini. Bang Livin, sebenarnya Yudas ini mati seperti apa ini? Di Matius ternyata menggantung diri. Benar nggak tuh? Silakan. Iya. Iya. Digantung diri. Bagaimana dengan di Kisah Para Rasul 1:18? Ternyata gantung diri dia sampai tewas karena jatuh. Pohonnya keluar. Gantung diri sampai putus talinya, isi perutnya terbuar. Anda bisa Kenapa? membuktikan ketinggiannya itu disalib sehingga terurai semua isi perutnya? Silakan. Iya, jatuh. Ya, Habis gantung jatuh. diri. Anda bisa membuktikan ketinggian berapa kaki sehingga jatuh terurai semua perutnya? Kalau sudah digantung sama 3 hari, kan itu tidak ada yang angkat dia. Tidak ada yang angkat dia untuk tanam. Dia digantung aja begitu sepanjang hari. Iya, Sampai Yudas perutnya ini kan dikatakan di Matius nih, ya. Ya. Di Matius, Yudas ini dikatakan dia mati dengan gantung diri. Iya. Kemudian di Kisah Para Rasul 1:18, ternyata ia tewas karena jatuh. Yang mana yang benar? Disalib? Menggantung diri? Apa jatuh dia? Mana yang benar? Iya. Dia digantung, tidak ada yang turunkan dia sampai mayatnya busuk, jatuh, perutnya terbelah. Anda punya data itu? Berapa lama ini disalib? Apa digantung? sama gantung saja mati dengan diri? saya bilang kamu, ini kan kita sudah tertulis seperti itu. Jadi intinya Yudas itu Datanya tetap di mana dikatakan di Bible bahwa Yudas ini tergantung sekian lama sehingga dia membusuk, akhirnya jatuh, terurai semua perutnya. Silakan buktikan. Oh memang dia tidak diangkat karena orang tidak mau. Orang tidak mau angkat dia, memang itu kebenarannya itu. Iya, di mana narasi yang kamu bangun itu, di mana datanya? Dia memang tidak ada tertulis, tapi memang macet kan. Silakan Bang Asosiat, berunda ke Bang Ben, silakan. Ya, tadi kamu bilang kata yang diserupakan Yudas. Bisa kamu buktikan yang diserupakan Yudas? Bisa buktikan siapa di sini? Bisa buktikan? Bisa, saya bisa buktikan. Kenapa enggak? Apa sih susahnya mempelajari Bible? Nah, coba. Bible itu dibaca semudah membalikan telapak tangan loh kalau baca Bible. Coba. Cuman orang Kristen aku heran ya. Iya, nggak apa-apa, sabar. Aku narasi dulu biar kau paham siapa yang diserupakan. Ya kan? Cuman ini ya, sebelum saya baca, harusnya orang-orang Kristen paham tentang Bible. Ya. Silakan kalian baca. Nih, tolong dibaca Amsal 21 ayat 18. Saya bacakan ayatnya biar kau paham. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar dan pengkhianat pengganti orang yang jujur. Pertanyaannya, apakah Yesus penjahat orang fasik? Gua nanya sama Libi. Sudah? Hah? Itu namanya pembenaran, Om. Pembenaran. Loh, Bukan ayatmu kebenaran, yang ngomong, Om. marahin ayatmu, bukan aku yang kau marahin. Bukan. Kok kaitkan itu sama kematian? Kaitkan itu sama kematian. Ya iyalah, bro. Akal sehat. Kau baca akal satu sehat. perikop. Kau baca Akal sehat. satu perikop. Bukan akal sehat. Bukan satu perikop akal sehat. Kau nggak lama setruk ini. Yang tertulis saja, yang tertulis saja, yang ada tertulis saja kamu tidak paham, apalagi yang begituan. Kamu tidak paham apa-apa. Apa yang mau dipahami sudah tertulis. Kok sosokan aja pintar tertulisnya kayak Kau gitu. tidak Kau paham, makan baru aku gula. tes kamu, baru saya tes kamu. Apa pengertian ada Bukan, tertulis? tidak Kamu nggak paham. Saya tes kamu. itu mengikut dengan Bang, dengar Living. Kami umat muslim itu ketika membaca kitab kami mengacu pada 2 Petrus 1 ayat 20. Apa yang dikatakan? Dilarang menambah, dilarang mencocokologi, dilarang menafsir.
karena mereka adalah penghuni neraka. Lu mau masuk jadi penghuni neraka? Ya, tapi oh tidak ada. Tafsir, silakan kau tafsir. Biar kau jadi penghuni neraka. Di mana kau bilang? Tafsir, Coba. Di mana? Coba bilang ayatnya itu tadi kayak bohong. 2 Petrus 1 ayat 20. 20 21 baca. Nggak paham dia tentang dilarang mengarang dalam kitabnya. Bertanya pula. Gak apa-apa, nggak masalah. Ada benar. Akal sehat tadi minta untuk Apa yang kamu bilang tadi? Memang pembohong kamu ini. Apa yang kamu bilang tadi? Baca dulu, baca intisari dari ayat itu. Kok dilarang merubah-rubah ayat itu? Iya, kenapa kan? masuk neraka? Kamu tambahkan masuk neraka. Memang. Bagi orang yang suka merubah-rubah kitab tempatnya di mana? Bro, Di neraka toh? kata pendeta Esra Soro, orang yang tidak mengerti ayat dia terjemahkan itulah anak-anak setan. Anak-anak setan kau ini. Kau nggak marah? Iya, saya tidak marah bro. Saya jelaskan kebenaran buat kamu. Tentang tertulis saja kamu tidak paham, kamu rubah ayat di sini. Kamu Apa yang mau dipahami? Kamu yang menambah. Kami cuma baca. Apa yang aku tambah? Ya kamu nambah bilang neraka, kamu yang nambah. Aku baca buat kamu dengar ya bro ya. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendakmu sendiri. Baca itu. Jangan kamu tafsir untuk kehendakmu sendiri. Iya. Sekarang apa yang kamu tafsir dari ayat itu? Tetap oleh Roh Kudus, oleh apa yang kamu tafsir dengan ayat tadi? Lah iya kamu yang nafsir apa yang sendiri. Kamu tafsir? Loh, kamu yang nafsir Aku cuma baca kok. Kau bilang kamu tidak paham, padahal kita cuma baca. Kamu berdusta, bro. Kami baca. Apa yang mau ditafsir? Kami tidak pernah menafsir. Apa-apa bro, kamu berdusta. Kalau kau menafsir, tentu kau kalau kau yang menafsir, maka kau terjerat 2 Petrus 1 ayat 20. Islam diwajibkan berbohong. Tidak masalah bro. Kalau kamu berdua, coba kau tafsir. Berani kau dalam tafsir? Tafsir ayo. Iya. Silakan. Tafsirannya begini bro. Nubuatan dalam kitab suci ini harus ditafsirkan oleh kehendak Tuhan Roh Kudus, bukan kayak kalian ini. Siapa bilang harus ditafsir? Ayatnya enggak gitu bunyinya. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsir menurut kehendak sendiri. Tidak boleh ditafsir, bukan boleh ditafsir. Ngarang kau. Baca ayat 21-nya. Bilang dilarang ditafsir. Baca ayat 21-nya. Aduh, kamu ini memang cocok. Ayat 21-nya, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Ya paham kamu ayat itu. Paham kamu ayat itu? Iya, aku paham. Pemahaman aku bahwa dilarang Anda menafsir menurut kehendak sendiri. Apa yang tertulis baca tertulis. Loh, siapa yang tafsir tafsir? Saya baru baca kamu. Loh, kamu mau menerangkan sesuatu yang saya sudah baca dengan dalilmu. Kau pula yang mau menjabarkan. Kau mau dijerat dengan 2 Petrus 1. Justru kamu, Bang. Terus sekarang gini. Kamu sendiri yang kamu yang maling, kamu sendiri maling. Konsisten dong. Loh, aku cuma baca kok aku maling. Berarti kita mau maling. Kamu baca salah, bro. Tapi yang mana aku baca salah? Yang mana aku baca salah? Makan jeruk ini kamu. Yang mana aku baca salah? Coba tunjukkan. Di mana kesalahanku membaca kitab? Orang-orang itu masuk neraka. Yang maling itu Oten di kitabnya Yahudi itu maling. Aduh, kasihan. Memang benar adanya neraka itu. Nih ada datanya di Wahyu 22:18 nomor 19. Nah, lari lagi ke Wahyu. Tadi kan akal sehat dari Petrus dibilang masuk neraka. Nah, itu justru itu komparasinya di Wahyu ini. Baca coba nih. Lah dibilang saya hanya baca. Setelah dibaca ternyata iya, Wahyu 22:18 Abangku. Aduh, kasihan. Wahyu 22:18. Kita ajarin dulu, kita ajarin dulu orang Kristen tentang kitabnya. Iya. Kita ajarin dulu, sabar orang Kristen. Kita akal sehat bilang. Wahyu 22 ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengarkan perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Kalau ditambahkan malapetaka, orang dapat malapetaka surga atau neraka?
Aduh, kamu ini. Itu kan memang inilah menambahkan nubuatan. Nah itu dia malapetaka di mana tuh tempatnya tuh? Malapetaka itu apa? Menambahkan Neraka. nubuatan. inilah. Tahu tuh malapetaka itu di surga guys, di surga guys, malapetakanya di surga. Kamu bilang tadi tuh. Oh iya, malapetaka di surga salah kita. Ya, ya. Kalian gak mengerti tapi kalian sombong. Malapetaka itu apa? Kalian gak mengerti tapi sombong kalian. Apa malapetaka menurut kau? Iya, Apa malapetaka itu menurut bencana. Iya, kayak di sekarang itu di, di Bekasi itu Nah, malapetaka. kalau itu di bencana Bekasi. bukankah implementasi dari Hey, hukuman? hey, di Kalau Bekasi bencana itu implementasi malapetaka hukuman itu. toh? Bekasi itu Ya, malapetaka itu. implikasi. Iya. Ya, malapetaka kan hukuman ya. Tuh, kamu lari sampai ke neraka. Kamu ini memang. Iya, iya, Inilah orang yang yang dihukum itu surga atau neraka tempatnya? saya bilang Orang yang kamu dihukum. ini memang. Iya, saya tanya kau, orang yang dihukum itu surga atau neraka? Gue tanya sama kau. Iya, neraka. Kenapa? Ya sudah. Itu neraka kau. Malapetaka itu kayak di Bekasi loh, bro. Kamu ini memang. Justru akal sehat tadi yang menambah-nambahkan. Akal sehat yang menafsirkan. Harusnya akal sehat dong yang sadar diri akan masuk neraka. Aku udah terjemahkan Ini kan malapetaka sudah itu jelas neraka. tuh. Nih baca lagi nih di Wahyu 22 nomor 19-nya. Dan Ya, saya baca ya. jikalau Nah, saya baca dan aja biar jikalau gini. seseorang Saya baca aja mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan. Apa nih maksudnya diambil dari pohon kehidupan? Nah, itu seperti di Diambil Bekasi itu, nikmatnya. seperti di Bekasi. Diambil nikmatnya itu diambil di mana sih nih orang yang bikin? Ya, benar. Itu diambil nikmatnya itu. Aduh, gini. Belajar lagi deh, akal belajar lagi sehat. kamu, belajar lagi. Akal sehat. Iya, belajar dulu, belajar dulu. Kamu itu akal sehat. Yang tertulis saja kamu nggak paham. Kamu mau jelaskan panjang lebar. Terus Saya cuma yang mana ngetes aku kamu salah? tadi loh. Saya cuma ngetes kamu Iya, saya. Kamu yang mana aku salah? Aku tanya dulu. ada pengertian ada Kau tertulis. tanya aku ada tertulis. Pengertian menurut KBBI ada tertulis itu berarti tertulis di suatu tempat. Kan selesai. Berarti Apa kamu bukan masalahmu? KKBI, kamu nggak mengerti. Aduh. Loh, KBBI aja kau bantah. Aneh kali kau. Ini ada Hebat tertulis kau ya. itu kalau dalam KBBI ku Injil. bantah. Saya jelaskan buat kamu biar kamu Kau tahu ya. bertanya saya, kau saya jelaskan bertanya buat ke saya kamu tentang ngerti akal Injil sehat. tadi atau kau tentang sebentar. sehat. Saya jelaskan Kau buat bertanya kamu ke supaya saya. kamu mengerti. Sabar Saya jelaskan dulu, buat sabar. kamu Itu biar kamu sabar. paham. Pertanyaanmu Kalau kamu sebentar baca- dulu, Livin. Dulu kalau kamu kembalikan baca dulu di ke Injil, pertanyaanmu. ada tertulis, Kau itu bertanya ke berarti dia saya, tertulis. sabar dulu. Kau Sebelumnya. bertanya ke saya tadi, apa makna kata ada tertulis? Itu pertanyaan Iya. kau. Benar? Iya. Kau Iya. tidak berkata untuk tentang Injil atau tentang kitab. Kau cuma bilang Loh, apa kamu makna baru kata baca- ada tertulis. Kamu baru baca Injilnya Sebentar Galatia dulu. 13, Galatia 3 ayat 13. Gua ulang pertanyaan kau. Ulang dulu Oke. pertanyaan kau tadi ke aku. Apa Ganti-ganti pertanyaanmu ke aku? Ganti-ganti ya. Sebentar ya. Kau bilang, ya, kau bilang tadi apa makna ada tertulis? Benar nggak? Iya, terus? Iya. Oke. Kau ada ikutkan Injil, Bible atau apa? Ada ikutkan perkataanmu tadi? Ada? Ada. Oke, terus? Saya tanyakan. Saya tanya kejujuranmu dulu. Ada nggak? Ya. Saya tanya kejujuranmu dulu. Ada tadi kau mengatakan makna kata tertulis itu di Injil, di Bible. Ada kau bilang kayak gitu tadi? Oke nih. Oke, saya jawab ya. Enggak, kau jawab dulu. Sekarang kau jawab dulu. Iya, Ada iya, tidak saya kau ngomong kayak jawab gitu? ini. Kamu jawab ini, saya jawab. Bukan Saya tanya kamu pertanyaanku. tadi. Kau jawab, kau belum jawab. Sekarang gua tanya, ada nggak kau bilang itu untuk Injil atau Bible? Ada nggak kau bilang? Ya memang tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, apa salahku menerjemahkan dia berdasarkan KBBI? Oke, sekarang. Apa salahku? Oke, saya jawab ya. Saya jawab oke. ya. Dia Oke. ngaku kan tidak ada kan? Ya jawab. Ya, tidak bro. Sebelum saya bertanya kepada kamu, kamu baca Galatia 3 nomor 13 betul? Betul? Betul nggak? Nah, di situ Betul. ditulis ada tertulis. Berarti sudah masuk Betul. dalam Injil ini. Betul. Nah, kalau saya tanya kamu Betul. mengerti nggak ada Kau, tertulis itu? Bang, yang kau suruh maksudkan itu apa yang aku baca atau pertanyaanmu yang kau suruh jawab sama saya? Gua nanya sama kau. Kamu ini dangkal sekali, ilmu kamu ini dangkal Loh, sekali kamu ini. jangan kau so pintar, kau aja bertanya salah. Dengar bro. Sebelum saya bertanya iya. kepada kamu, kamu baca Galatia 3 nomor 13 kan? Galatia 3:13. Betul. Oke, saya ulangi baca biar kamu paham ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan kutuk karena kita sebab ada tertulis. Saya tanya kamu mengerti ada tertulis enggak? Kamu bilang mengerti.
Ya. Saya bilang, jelaskan. Ini kan kita baru baca firman, konteksnya ini. Bukan ini. Ternyata kamu bilang tertulis di mana-mana, padahal kamu nggak tahu. Ada tertulis di Ulangan, bro. Ada tertulis di Ulangan, makanya itu seperti Matius 4. Nomor 7, nomor 8, nomor 9. Biar kamu tahu. Ada tertulis itu. Kamu saja yang tertulis saja yang sepele itu. Anak SMP di sini paham itu ada tertulis. Kamu sudah tua gini nggak paham. Aneh kamu. Aneh sekali kamu ini. Ada tertulis saja kamu nggak paham. Mau jawab apa kamu itu? Kamu belum jawab tadi Yudas itu kenapa? Kamu bilang Yudas. Gak usah kejam-kejam nih. Saya berikan data nih di Matius 23 nomor 3. Engkau yang mengajar jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Tanda tanya. Mencuri? Di 2:24-nya seperti ada tertulis tuh. Sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat. Tuh ada tuh tertulis tuh. Gimana itu? Berapa? Ayat berapa bilang? Bilang aja ayatnya. Matius 2:24 baca tuh. Gak usah kejam-kejam, ini apologet muslim lengkap dengan data, bro. Bro, data kalau punya data, kalau otaknya pendek ya pendek aja, bro. Percuma kamu pakai data kalau otakmu pendek. Kamu itu sudah dinubuatkan dalam Bible di Yeremia 4:22. Kamu ini umat bodoh itu. Aduh, bro. Kalian ini Emang begitu kok datanya di Bible tuh, di Yeremia 4:22 tuh. Silakan jawab itu. Di Matius 2:24 silakan. Oh bro, Matius 2:24. Ya, kamu baca sendiri, bro. Kamu baca sendiri kalau Matius 2:24. Iya. Nah, baca sendiri. Ada tertulis tuh. Ada tertulis. Matius 2:24 ada nggak ayatnya? Kamu baca sendiri, bro. Ada nggak ayatnya? Nih sekarang kamu buka ya. Sekarang saya pongkem. Kamu saksikan sendiri dan kamu buka sendiri ya. Ya. Oke. Matius 2:24 ya. Jangan kejam-kejam dulu dah. Enggak. Malu-maluin Kristen aja. Enggak. Saya mau tes kamu ini. Matius 2:24 ya. Ingat ya. Ya, nih. Apa? Ini salah sedikit kita sudah dijustifikasi kita apa ini. Tuh lihat tuh. Tuh, dari awal tuh Matius 23:3 tuh. Nah. Tadi kamu bilang 24. Lah, ini sambungannya nih. Nih, lu lihat nggak sih? Nih. Tuh apa tuh. Tuh, coba buka tertulis tuh. Matius 23 ayat 3. Iya, salah dikit. Kenapa sih ini orang? Iya kan? Tidak, ini kan jelasnya salah sebut nama Matius 23 ada kan tanya tuh. Botol. Kamu sok-sokan padahal kamu botol. Makanya saya suruh kamu baca. Ya baca sendiri itu. Udah kamu buka datanya sekarang. Nggak usah kamu debat sudah. Nggak usah kamu debat, tidur nih. Kamu tidur sudah. Nggak usah debat, bicara aja sudah salah. Iya, kenapa kejam-kejam nih? Saya nggak kejam-kejam. Itu ada tertulis. Itu ada tertulis. Sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat, itu maksudnya gimana tuh? Kamu bilang apa tadi? Matius berapa? Coba kamu bilang, ulang. Iya, itu di Matius 2:33. Oke, saya salah sempat lihat. Oke. Terus? Pembohong. Tadi kamu bilang Matius 2:24. Astaga. Iya. Oke, saya pikir Matius 2:24, ternyata Matius 2:3. Oke. Nah, ternyata di situ ada kan kata seperti ada tertulis tuh. Gimana tuh? Udah bro. Kamu tidur deh. Kamu tidur aja. Yang lain aja. Ya bicara ayat aja kamu udah salah, kita mau debat gimana? Inilah umat Kristen ya. Kalau sudah sudah ada poin yang satu mereka dapat dari kesilapan kita karena kurang melihat, kurang jeli melihat. Nah, seperti tadi abangku dengan Bang Akal Sehat tadi. Anda menjustifikasi Bang Akal Sehat, gurunda saya, bahwa orang bodoh karena tidak tahu tentang apa yang tertulis maknanya. Nah, sekarang gini bro, kamu sok pintar, masalahnya kamu sok pintar. Kamu ini sok pintar padahal kamu sok pintarnya gimana coba? Kamu nggak mengakui padahal kamu sok pintar kamu. Iya. Sok pintar kamu. Heran aku. Terus? Iya, kamu sok pintar tapi kamu nggak tahu. Bilang ayat saja salah, makanya buka dulu baru dibaca. Jangan kamu main tebak-tebakan. Makanya akhirnya jadi Ustadz Somad tebak Yudas, Waloni tebak Barabas.
Kain nama tebak murid baru, sakirna tebak Kenapa tidak tahu. melebar jauh-jauh? Anda Iya, sendiri biar tadi, kamu paham. Anda Karena sendiri kamu tadi mau saya tebak-tebakan. maklumkan. Ketika saya bertanya dari awal itu, apakah Yudas ini mati di menggantung diri atau dia jatuh sehingga terurai semua isi perutnya? Kemudian Anda bernarasi terlalu panjang dan saya menjebak kamu dengan narasimu sendiri. Ada nggak datanya? Anda menyatakan tidak tertulis. Itu bodoh tidak itu? Loh, lah kenapa bro? Kamu bilang ayat saja salah kamu. Ini Kesilapan itu ya, karena saya kan tidak sinkron melihatnya, tidak konsisten melihatnya. Tapi kan datanya ada tertulis tuh. Kecuali kesalahan fatalnya begini, bro, Divin, dengar saya. Kecuali kalau saya menyebutkan satu data. Data itu tidak tertera dengan narasi yang kita bangun bersama adalah ada tertulis. Faktanya kan ada tertulis, cuman nomor ayatnya aja yang salah disebutkan. Gimana sih? bukan. Awalnya kamu tuh sok-sok sekali, sok pintar gitu loh. Oke, kamu sekarang punya data nggak untuk diskusi dengan saya? Kamu bisa nggak ilmunya? Sekarang gini. Oke. Sekarang kamu bisa nggak ilmunya? Ya. Nah sekarang buktikan kepada saya tentang Yudas itu. Yudas itu mati tergantung atau dia sudah bro, sudah saya jawab. Sudah saya jawab. Anda harus pakai data, nggak boleh. Nah, saya nggak ampuni kamu nih. Anda harus pakai data. Ketinggian berapa kaki? Ketinggian berapa kaki? Gini bro. Yudas itu menggantung diri sehingga terurai kalau dia jatuh. Ya, sudah gini aja bro. Gini. Kalaupun saya salah, sekarang kamu jawab. Yang mati yang diserupakan itu siapa? Jawab pakai data, coba. Tadi kan jelas sudah disampaikan sama Bang Anda akal sehat itu tuh tentang siapa yang diserupakan tuh. Datanya mana? Datanya Oke, mana? nanti Bang akal sehat yang akan menyampaikannya. Tidak akan tahu dia. Nah sekarang kamu juga begini. tidak tahu. Dan semua yang ada di sini tidak tahu. Sabar, aduh gimana sih Livi? Sabar sayang. Livi sayang, tunjukkan dong kasihnya ya. Jadi gini loh Livin, kenapa Anda begitu berani memelintir Bible ini? Ya, sementara tadi Anda bernarasi tentang itulah karena mereka ini si Yudas ini gak ada yang mampu menurunkannya sehingga membusuk kemudian jatuh terurai isi perutnya. Lalu saya minta di mana datanya? Anda mengatakan tidak ada. Bukankah itu adalah penafsiran pemikiran Anda? Silakan. Iya, secara orang cerdas pemikiran saya seperti itu. Di mana kecerdasan ente menafsirnya yang tidak. Inilah yang dimaksud Yesus. Jangan menambahi mengurangi firman Tuhan. Makanya kamu diberikan kecelakaan kamu. Saya nggak menambah bro. Saya nggak menambah apa-apa. Nah faktanya kamu menambahkan itu sebab tidak tertulis bahwasanya si Yudas ini mati gantung diri. Tidak ada yang berani menurunkannya sehingga membusuk kemudian jatuh. Di mana datanya? Di mana datanya itu? Iya, saya menjelaskan itu buat kamu biar kamu paham. Nah, terus Anda menjelaskan itu berdasarkan apa tuh? Hah? Iya, berdasarkan apa yang saya dapat dari Tuhan, itu aja. Iya. Kacau kan? Anda dihilami Roh Konde apa Roh Kudus nih? Nah, oke. Katakanlah gini saya salah. Sekarang kamu jawab tadi. Bisa nggak kamu jawab? Siapa yang diserupakan itu? Oke. Yudas. Tadi Anda diberikan data sama akal sehat, tapi izinkan saya mencari datanya ya. Tidak ada data. Oke. Saya silakan. sudah cari. Bahkan akal sehat, silakan dilanjut dulu Guru Daku Akal Sehat. Saya cari datanya dulu. Silakan. Data apa? Tidak ada yang tahu data di situ. Siapa yang diserupakan? Tidak ada yang tahu. Orang masih mencari data. Tadi Bang Akal Sehat sudah menyampaikannya bahwasanya yang diserupakan Yudas ini saya menunggu kamu. Kalau dapat datanya saya loncat dari Monas, kata Edis. Itu kata Edis apa kata kamu tuh? Kata Edis. Oh, kalau kamu dapat datanya, hari ini juga saya berserta keluarga masuk Islam. Gak perlu, gak perlu. Jadi masuk Islam itu tidak harus terpaksa ya. Bro, iya. Buktikan aja sudah, buktikan aja. Kita nggak usah melebar, buktikan aja datanya mana. Oke baik, saya akan mencari datanya. Anda jangan tampil tunjukkan cinta kasihnya, ya nggak sih? Oh, memang gini suara saya begini. Oh, emang suara kamu begitu atau memang sudah gelagaknya harus seperti ini gitu?
Oh, begini suara saya. Kata Tuhan saya begini. Jika kamu kukasih, kutegor dan kuhajar kamu. Biar Oh, paham ada kamu. begitu ya. Lalu di mana? Bagaimana dengan narasi ini kasihlah sesamamu? Ya. Oh, kutegor dan kuhajar itu biar kamu selamat dari api neraka. Itu loh pahamnya. Oke, saya izin mencari data dulu siapa yang diserupakan ya. Anda lanjut dulu sama akal sehat, oke? Akal sehat nggak bisa, ilmunya dangkal akal sehat nih. Itu kan menjustifikasi lagi tuh. Dangkal baru tanya itu aja nggak tahu. Parah. Sok-sokan di sini kalian nih. Jadi udah kalau memang nggak ada yang jawab ya nggak apa-apa, kita diam aja dulu. Teman-teman, kita temanilah teman-teman biar sahur nanti. Ada juga itu Al-Isra ayat 1 itu bagaimana ceritanya itu? Bingung saya. Bisa berjalan satu malam. Saudara, kemana ya? Saudara boleh baca di Matius 26, 48, atau di Markus 14, 44, dan Lukas 22. Di mana? Di mana ente Bahlul? Kabur, anjing kau. Udah dikasih data itu loh, Matius 26, 48, Markus 14, 44, dan Lukas 22. Ya. Anda kalau dibiarkan nyeleneh aja. Ya, naik kembali Livin. Itu ada data saya sajikan ke kamu, dibaca itu ya saudaraku.